Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Suluk Saridin atau Syekh Jangkung. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Suluk Saridin, Syekh Jangkung. Mukadimah. Bismillah. Malam ini hamba menghadap, mengawali meraih hikmah atau hikmah budi yang suci. Hamba bersujud di hadapan keagungan yang maha suci. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu malam Kamis, tanggal 15 bulan Ramadan. Puasa hati menghilangkan fitnah, puasa raga mencegah tingkah buruk. Bismillah. Wahai Tuhan yang maha suci, niat hamba malam ini, hamba yang mengawali menulis surat yang dinamai Surat Hidayat Bahrul Qalbi untuk memahami asal tujuan hidup ini. Bismillah. Wahai Tuhan, semoga Engkau menjauhkan dari nafsu hamba ini yang buruk sifatnya, senantiasa mengajak berlaku dengki, menjauhi perkara yang baik. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, hamba memohon melalui perantara Rasul yang bernama Nur Muhammad, semoga berkenan memberi syafaat dengan pembukaan membaca umul kitab. Hamba tulis karena rasa, perasaan orang tanah Jawa. Hamba tulis karena hati dari jiwa yang keluar, hati yang suci, tanda hidup yang sejati. Hamba tulis karena agama, pegangan diri yang suci. Yang tertulis bukan ajaran, yang tertulis bukan tuntunan. Surat ini sekedar memahami apa yang tersebut dalam kitab suci. Surat ini sekedar mengetahui perilaku hidup Kanjeng Nabi. Apa yang ada di surat ini hanya rasa kesedihan hati yang tiada berdaya melihat sikap perilaku saudara yang jauh dari budi rasa kemanusiaan. Hilang sudah apa yang menjadi tuntunan. Semoga menjadi petunjuk terhadap diri hamba sendiri, syukur bisa berguna untuk sesama. Itulah yang menjadi permohonan di hadapan Zat yang Maha Agung. Syariat. Mengertilah kalian semua, terimalah dengan segala kerendahan jiwa, terimalah dengan tulus dan rela apa yang menjadi ketetapan dan aturan, apa yang telah digariskan untuk mengabdi pada keagungan Tuhan. Istilah syarak adalah bahasa Arab yang berarti petunjuk atau pedoman untuk menjalani kehidupan agama. Untuk itulah diperbolehkan memilih mana yang akan dijalani sesuai dengan kemampuan diri guna mengabdi pada keagungan ilahi. Apa yang telah disyariatkan hendaknya jangan kita tinggal selama diri ini mampu untuk menjalankan aturan yang menjadi pegangan hidup kita. Aturan yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran itu semua tidak lain hanya usaha kita untuk mendapat rahmat dan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Syariat juga diartikan sebuah pertemuan antara badan dengan lisan, bertemunya raga dengan apa yang dikata. Ada juga yang memberi pengertian bahwa syariat adalah pasrah dalam berkhidmat, menyembah, dan mengabdi pada keagungan yang maha suci. Syariat atau sembah raga itu merupakan tahap persiapan di mana seorang harus melewati proses pembersihan diri dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan yang sudah ditentukan rukun Islam. Maka ingat-ingatlah apa yang tersebut di bawah ini. Syahadat dengan penuh keikhlasan, sholat dengan khusyuk dan penuh ketakdiman, mengeluarkan zakat harta dan badan untuk sesama, puasa pada bulan Ramadan
atas nama pengabdian pada Tuhan, menunaikan ibadah haji untuk meraih kehalusan budi pekerti. 5 sudah tersebut tidak kurang menjadi ketetapan sebagai rukun Islam, wajib dilakukan bagi orang Islam yang sudah balik, berakal, tidak gila dan sehat. Adapun jika lupa menjalankan, hendaknya diganti pada waktu yang lain. Syariat juga dinamakan melakukan penyembahan dengan menggunakan anggota badan, menyembah pada keagungan Tuhan, Tuhan yang menciptakan alam, sembahyang, begitu kiranya nama yang diberikan. Syahadat sudah menjadi pembukaan bagi orang yang ingin masuk Islam, bersaksi akan wujudnya Tuhan, bersungguh-sungguh membaca syahadat, disertai ketetapan hati untuk beriman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ucapkanlah dengan lisan, penuh kesadaran tanpa paksaan, masukkan maknanya ke dalam hati. Semoga menjadi pusaka untuk terus mengabdi. Hamba bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi perantara pertolongan umat. 5 syarat jangan lupa. Badan harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat jika tidak kesulitan, dilaksanakan di tempat yang suci, mengerti waktu untuk melakukan sholat, lalu menghadap kiblat, sempurna sudah yang ditulis. 18 yang menjadi mufakat, rukun sahnya menjalankan sholat, niat melakukan sholat, berdiri bagi kita yang mampu, mengucapkan takbiratul ikhram, membaca surat Al-Fatihah jangan sampai keliru. Ruku dengan tenang lalu berdiri disebut iktidal dengan tegap, hendaknya juga tenang seperti rukuk, lalu sujud turun ke bumi bersama tumakninah yang benar, dinamakan tumakninah, diam sebentar setelah bergerak. 11 itu duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. 13 duduk akhir lalu membaca pujian zikir. 15 membaca sholawat kepada Rasul Muhammad, kemudian salam yang pertama bersama niat keluar sholat. Tertib menjadi kesempurnaan. Zakat sudah menjadi perintah, dilakukan setahun sekali bagi orang yang berharta berlimpah, supaya bersih raga dan harta. Jangan sekali-kali kita lupa. Umumnya orang mengeluarkan malam hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dinamai membersihkan raga dan hati. Zakat harta juga begitu. Namun umumnya pada tidak rela. Jangan lupa niat di hati, menjalankan rukun fardunya agama. Karena Allah tanamkanlah untuk mendapat keridhoannya, supaya menjadi hamba yang mulia. Puasa, Islam, balik, kuat, berakal, 4 sudah disebutkan. Ada juga yang mengatakan Islam balik dan berakal menjadi syarat menjalankan puasa. Seperti syarat rukun juga sama, harus dijalankan dengan hati-hati, niat ikhlas di dalam hati, mencegah makan dan minum, jangan bersetubuh. Nomor 3, jangan memuntahkan sesuatu karena sengaja. 4 genap sudah cukup menjadi syarat rukunnya puasa. Hati-hati jangan terlena, semoga berhasil apa yang diinginkan, tentramnya hati hidup dengan mulia. Haji, 5 terakhir menjadi kesempurnaan menjalankan rukun fardunya Islam, pergi ziarah ke tanah Mekah jika kuat dan hartanya berlimpah, hati rela menjauhi fitnah kemanusiaan. 7 jadi kesepakatan syarat haji yang betulan, Islam, balik, berakal, merdeka, adanya harta dan sarana, aman, jalan beserta tempat. Ikhram beserta niat menjadi rukun yang pertama. Tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah, 5 sa'i jangan lupa, Safa Marwah 7 kali. Puji syukur Zat yang penyayang, tarekat hanyalah sekedar jalan, bertemunya ucapan dalam pikiran, menimbang memilih dengan tenang, benar tidaknya engkau dengan penuh kesadaran. Tarekat
juga dinamakan sembah cipta yang sebenarnya mencegah nafsu yang merajalela, menjauhi sifat keburukan, berserah di hadapan Tuhan. Kiranya juga memberi penuturan makna tarekat yang luhur, diibaratkan laksana samudra dengan syariat sebagai perahunya yang ditemukan dengan ilmu. Maka jangan sampai keliru mendahulukan menjalani syariat, kemudian tarekat jika mampu, namun umumnya kita ini lupa saat memulai. Maka setelahnya hamba senantiasa memohon semoga terus mendapat lapangnya jalan anugerah, cinta, dan kasih sayang Tuhan. Jika sudah diucapkan dua syahadat dengan iman, dua ini belumlah cukup untuk mengurai budi pekerti, membasuh bersih sucinya hati. Seyogyanya juga mengerti sifat keagungan Tuhan, 20 mudah dimengerti, wujud, qidam, dan baqo, mukhalafah lil hawadis, 5 qiyamuhu binafasihi, wadaniyat, khodrat irodat, 9 ilmu, 10 hayat, sama dan isko, basor kalam, 14 kadiran. Muridan nomor 15, aliman hayan nomor 17, kemudian samian, jangan lupa, terus basiran dengan mantap, mutakaliman yang tetap. Kemudian 4 disebutkan menjadi sifat kemuliaan utusan, sidik, tablik, tidak mundur, fatona, sabar dengan berserah, diam tenang bersama amanah. 20 sudah disebut, semoga mendapat nikmatnya rahmat, ditambah 4 teruslah ingat, jadilah jalan mensucikan hati, mengetahui rahasia yang maha suci. 5 waktu sudah pasti, memegang kesucian agama, agama budi yang bernama Islam, Rasul Muhammad yang menjadi perantara, turunnya pertolongan, rahmat, dan keselamatan. Siang malam jangan lupa, jika kuat dalam menjalani, karena sholat menjadi tanda tulus ikhlasnya hati kita mengikuti agama tanpa dipaksa. Isya, subuh dengan penuh, kemudian luhur dan asar, sampai maghrib jangan kesasar. Jalanilah dengan pasrah dan sabar, genap 5 disebut Islam. Dengan menyebut nama Allah, sekarang kita akan mulai mengurai makna yang tersembunyi, makna sungguhnya 5 waktu, karena hambanya. Karenanya hamba memohon tambahnya doa Anda sekalian. Isya, hamba mulai dengan Isya, waktu gelap dalam jiwa, malam bersama cahaya bulan, bersanding bintang bertambah terang, menerangi gelapnya jalan. Seperti itu jasad kamu di dalam rahim seorang ibu, sendirian tanpa teman, hanya cahaya kasih Tuhan yang senantiasa menemani. Subuh, kemudian subuh setelah fajar, lalu matahari keluar bersinar, terang benderang semua keadaan, bersama tertawa badan sehat, berjalan mencari kehidupan. Wahai saudara, mengertilah, itu menjadi tanda kelahiranmu, lahir dari dalam batin, batin yang luhur, batin yang agung. Zuhur, zuhur terangnya siang, menancap di atas ubun-ubun, panas kiranya kau rasakan, jatuhnya cahaya matahari, berhenti sebentar dalam bekerja. Seperti itu juga pahamilah perjalanan hidup kamu dari kecil hingga dewasa, saat akal bisa membedakan baik dan buruk perbuatanmu. Asar, asar sebelum terbenam, hati-hatilah menata hati, persiapkan apa yang menjadi keinginan, jangan tergesa-gesa kamu berjalan, hanya sekedar menuruti hawa nafsu. Maka waspadalah, jagalah selalu pegangan jiwa, yang seperti ini yang namanya hidup, kecil, besar, sampai tua, bisalah engkau merasa, janganlah engkau merasa bisa. Maghrib, maghrib mendekati malam, matahari terbenam di arah kiblat, selesai sudah menerangi dunia. Mega kuning kemudian keluar,
tanda siang sudah terlewat. Wahai saudara, saksikanlah bahwa hidup hanya sebentar, kecil besar sampai tua, kemudian mati seketika, kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa. Zakat. Jika engkau diberi anugerah, mendapat rezeki tidak kurang, gunakanlah dengan bijaksana. Jangan lupa jika tersisa, mengeluarkan zakat fitrah. Zakat untuk membersihkan diri, lahir batin tidak rusak. Jika harta masih berlimpah, tanamkanlah rasa belas kasih. Zakat kekayaan tanpa pamrih. Fakir, miskin, orang berpergian, Ibnu Sabil dinamakan, kemudian amil, orang yang banyak utang, budak, tiang ingkang berjuang, mualaf yang baru masuk Islam. Zakat melatih jiwa dan raga, menjalankan kebajikan dengan rela, merasakan penderitaan sesama, mengurangi sifat kemanusiaan, supaya mendapat tetapnya iman. Puasa. Badan mudah dilakukan, mencegah makan dan minum sepanjang hari, namun puasa jiwa itu yang seharusnya dijaga, menebar kasih sayang, menjauhi pencelaan. Demikian pula puasa hati, sikap lemah lembut sebagai cermin kehalusan budi, supaya mendapat kebaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tiada harapan yang diinginkan kecuali hanya ketentraman dan keselamatan dalam kehidupan. Haji menjadi kesempurnaan rukun 5 yang disebutkan untuk semua orang Islam, mengunjungi tanah yang mulia jika ada kelebihan harta. Tapi janganlah engkau keliru memahami apa yang dituju, karena haji hanya sekedar jalan, bukan tujuan kemuliaan badan. Jika pulang dipanggil Pak Haji. Haji juga untuk latihan, perpisahanmu meninggalkan keduniaan, istri, anak, dan keluarga, karib kerabat, semua saudara, teman dan musuh, relakanlah. Demikianlah pembahasan tentang Suluk Saridin atau Syekh Jangkung. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.